Di setiap helai kain batik tersimpan kisah dan makna yang mendalam. Salah satunya adalah batik bakaran, warisan budaya khas dari Juwana, Kabupaten Pati. Dengan motif yang kaya akan filosofi, batik ini menjadi simbol keuletan, ketekunan, dan identitas masyarakat setempat. Namun, seiring perkembangan zaman, warisan ini menghadapi berbagai tantangan. Video dokumentasi P5 ini akan mengajak kita lebih dekat mengenal batik bakaran, sejarahnya, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, serta peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini untuk masa depan. Halo semuanya, kali ini kita lagi ada di Rumah Batik Tulis Klasik Bakaran Bu Sri dan Pak Sarni yang ada di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana. Halo, selamat siang. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nama Bapak? Nama saya Andreas Agus Wibawa, saya owner Batik Tulis Bakaran Bu Sri P. Sarni. Oke, kalau boleh tahu Bapak udah kerja di sini udah berapa lama? Saya di sini sudah sejak turun temurun ya ini. Jadi industri turun temurun saya megang itu tahun 2011. Oh, udah cukup lama juga ya Pak. Oke, jadi di sini kita sebagai murid SMP Negeri 3 Pati kelas 8B kelompok 4. Jadi di sini kita mengadakan wawancara pada Bapak Andreas untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai batik bakaran. Jadi pertanyaan yang pertama, menjadi awal mula atau asal-usul batik bakaran ini gimana Pak? Asal-usul batik bakaran itu dari abad ke-14 dibawa oleh Nyi Danowati. Nyi Danowati sendiri itu adalah orang dari kerajaan Majapahit. Maksud kedatangannya ke daerah sini itu karena beliau melarikan diri karena kerajaan Majapahit sedang diserang musuh. Beliau melarikan diri ke pesisir utara, tepatnya yang sekarang menjadi namanya Desa Bakaran. Dulu beliau sebelum sampai sini, di sini itu masih hutan. Akhirnya beliau membuka perkampungan dinamakan Perkampungan Bakaran. Nah, dalam perjalanan waktu beliau mengajari warga sekitar untuk membatik. Jadi keahlian beliau ini pada waktu di Mojopahit itu adalah sebagai penjaga pusaka dan pembuat seragam batik untuk kerajaan Mojopahit. Nah, akhirnya dalam pelariannya di sini beliau mengajarkan juga batik yang sekarang disebut batik bakaran yang sampai saat ini masih bertahan sampai sekarang. Iya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi untuk batik bakaran itu kan ada proses pembuatannya ya Pak. Itu gimana sih cara proses pembuatannya itu? Kalau proses pembuatannya kita memakai batik kita tuh batik tulis. Jadi menggunakan canting, malam panas, dan prosesnya pembuatannya itu secara manual dari awal sampai akhir, dari pencantingan, dari polo, memola, nyeceki sampai ngelorot itu manual prosesnya. Gitu. Nah, kita kan udah tahu nih Pak cara pembuatannya. Nah, di batik bakaran itu ada motif apa aja sih? Kalau motif sangat banyak sekali ya, tapi untuk motif-motif yang masih bertahan sejak dulu itu ada motif gandrung. Gandrung itu ada filosofinya itu gandrung itu kasih sayang.
Jadi kita sebagai manusia harus menyayangi sesama manusia. Terus ada lagi motif brigad. Brigad itu pohon besar hitam. Itu biasanya digunakan untuk orang takziah. Batik itu sebagai pengingat kita bahwa suatu saat manusia semuanya akan mati. Jadi kita harus berbuat baik kepada sesamanya. Ada juga motif dele kecer. Nah, dele kecer itu sebuah ungkapan rasa syukur terhadap panen yang melimpah. Itu ada juga motif maglati ya. Maglati itu adalah sebuah ungkapan rasa. Maglati itu kalau di bahasa Indonesia itu sakit hati, sebuah bentuk kekecewaan. Seperti itu. Jadi itulah wawancara dari Pak Andreas. Sekian wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah video dokumentasi P5 dari kami. Dan hal yang paling penting dari video kami adalah generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik bakaran sebagai warisan budaya Juwana Pati. Mereka dapat mulai dengan mempelajari sejarah, makna motif, dan teknik pembuatannya agar tidak kehilangan identitasnya. Selain itu, generasi muda bisa mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari dan mempromosikannya melalui media sosial agar lebih dikenal luas. Selain menjaga tradisi, kreativitas dan inovasi juga dibutuhkan agar batik bakaran tetap relevan di era modern. Dengan mengembangkan desain baru tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional, batik ini bisa menarik minat pasar yang lebih luas. Dukungan terhadap pengrajin lokal, seperti membantu pemasaran dan distribusi, juga menjadi langkah nyata dalam menjaga kelangsungan industri batik. Lebih dari sekadar kain, batik bakaran mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keuletan, kesabaran, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, generasi muda tidak hanya melestarikan warisan nenek moyang, tetapi juga membangun kebanggaan terhadap identitas budaya mereka sendiri. Oke guys, jadi selesai sudah wawancara kita hari ini. Jadi di kearifan lokal kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap motif dari batik bakaran mempunyai arti dan filosofi tersendiri. Terima kasih.